Nah, jenis-jenis indikator kinerja seperti yang disebutkan di slide sebelumnya, ada 5 indikator kinerja, mulai dari input, output, outcome, benefit, dan impact. Nah, cuman pada dokumen perencanaan penganggaran hanya ada 3 indikator kinerja yang dimunculkan, yaitu input, kemudian output, dan selanjutnya adalah outcome. Hal-hal yang penting yang harus diperhatikan dalam mengidentifikasi indikator kinerja, yang pertama adalah identifikasi kelompok sasaran program atau kegiatan, karena ini penting, siapa yang menjadi kelompok sasaran dari program dan kegiatan itu, karena program kegiatan itu ditujukan untuk diapakan kelompok sasaran program kegiatan itu, siapa dan apa kelompok sasarannya. Kalau untuk bidang pendidikan, kelompok sasaran kegiatan itu bisa saja siswa, guru, kemudian bisa saja komite sekolah dan lain sebagainya. Kemudian mengidentifikasi lokasi kegiatan, karena ini juga penting, kegiatan itu dilaksanakan di mana, sehingga bisa mengidentifikasi secara lebih jelas target-targetnya yang akan dicapai. Kemudian harus relevan dengan tupoksi. Kenapa harus relevan dengan tupoksi? Supaya yang bersangkutan tidak mengerjakan sesuatu yang di luar dari tupoksinya. Nah, kemudian menggunakan metode 4 kuadran. Kenapa metode 4 kuadran ini diperkenalkan? Karena memang selama ini yang kita ketahui bahwa akan agak sulit untuk membedakan antara output dan outcome khususnya. Dengan metode 4 kuadran ini digunakan untuk mempermudah membedakan apa itu input, apa itu output, dan apa itu outcome.